Bismillah awalnya kaji, sababnya kato ambo buka. Sambilah salam dari kami untuk seluruh dunsana YouTube nan banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir kini ko dunsana sedang viral tentang salah seorang buya, ya. Ya, yang ya ambo sendiri ndak lo kenal, taunya di YouTube, yo ceramahnya kare, banyak orang tersinggung, ya, terutama nanobi baburu, nanobi baburu. Baik, kita dengar dulu apa nan viral dari buya ko hingga heboh orang. Kita saksikan videonya sebentar. Bilang kamu yo baraja kamu dapat. Tolong ulama Minangkabau jalehkan ke paburu-paburu tu apa hukum air liur anjing tu. Nah, gala nagari ko Serambi Makkah banyak orang keluaju anjing. Sampai di oto tu ndak tahu mana orang mana anjing, ndak bisa omedoannya dah. Kamu dek sayang kamu orang porbi ko jembe ko mati anjing nyembayangan ko. Itu cuplikan videonya dan sana, ya. Jadi Buya ko mengatakan intinya orang paburu ko semua janjiang, semua janjiang. Yo kareh lah pokoknya, banyak orang singgung. Kalau boleh ambo orang rembuk di sana, artinya saran bukan saran sih, sekedar menyampaikan anak ambo tahu, ya. Pertama, babanda juga kecil orang, kasingke pangana kurang ilmu di Tuhan tersimpannya, ya kan? Tapi melihat kontroversi, ya, kontroversi itu artinya silang sangketo yang dari ceramah Buya tadi terhadap terutamanya dusana-dusana nanobi baburu gue. Kalau menurut pendapat ambo tidak lo menyalahkan Buya itu, ya. Karena mungkin gaya stylenya mau dihitung, lo tidak bisa lunak kali, kare pengajiannya kali, pengajian kare itu bukan kajinya kare, kato-katonya kare. Kalau kaji itu kare lunak, tergantung orang menyampaikan. Kaji itu tetap juga kajinya, ya kan? Cuman penyampainya kare. Dan yang permasalahannya orang baburu, pai, balamu-lamu, kamu saji ndak tak lo. Emang mungkin bagi orang nan mau dihitung, kok pendapat ambo. Bagi orang rakawan dusana baburu mau dihitung, baburu lamu-lamu semuanya indah. Pai jauh-jauh. Mau saji dah ke rumah tak pernah terjajak. Mungkin ada. Ya mungkin tak sadu alahnya doh, mungkin ada. Terus ada dulu di sana paburu di video menyebut alah kerajo awak salah dikakok, manga kerajo orang di gaduh. Ini mau dikom di sana. Tugas ulama, tugas Buya, tugas ustaz itu menyampaikan, ya kan? Walaupun itu kerajaan di sana, tapi kalau salah wajib Buya, ustaz, ulama itu menyampaikan, dan itu tugasnya. Yang kedua, indah lo perlu di sana berang, ya, karena faktanya memang mau dihitung. Kok pengalaman pribadi ambo di kampung gue. Ambo ndak beruang paburu, tapi mengikuti buah burung, lai pernah yo, ya, Solo di Sijunjuang, lai pernah lo. Emang anjing itu najis, ya, dan kita tahu sadola anjing itu najis. Dulu mengecek kan bisa pakai air 7 kali, sudah 7 tanah sekali. Batu benar di sana. Ya 6 kali juain yang ke-7 tanah. Tapi
sajak boleh orang paburu tu dah pernah nyelaku pada itu loh. Entah kok nyaman anduk tu entahlah. Nyu ambil wudu aja. Ndak pernah nyuci je tanah dah. Kon nak nampak di ambo an. Kok di belakang ambo tu mak tantung. Sebab emang apa tu harus nampak kan wudu tu kan nampak. Tapi lo nyo cuci je tanah. Tapi entahlah ya. Intinya kalau masalah memelihara anjing, anjing kok najis. Dia agama lah di jalan jo, ya, lah di jalan adolo, itijad ulama, kesepakatan ulama, hal namanya, tak apa, pokoknya kesepakatan ulama. Tapi biar jalan, biar ndak mengarati lo di sana, kok kita dengarkan cuplikan dari Ustadz Abdul Somad tentang memelihara anjing. Coba kita lihat videonya, kita dengarkan elok-elok. Adakah hadis yang jelas tentang anjing? Maniqatana kalban, siapa yang memelihara anjing, bukan anjing berburu, bukan anjing penjaga, maka satu hari pahalanya dikurangi sebesar bukit Uhud. Amalnya sebesar bisul. Pahala yang dikurangi tiap hari sebesar bukit Uhud. Dari nanti waktu ditengok catatan amal minus. Kamu kok merah anjing? Ini coba baca hadisnya. Anjing berburu dan anjing untuk menjaga. Anjing saya itu berburu. Kamu nggak nengok? Saya tiap pagi Ahad buru babi. Yang dimaksud berburu itu apa? Dia kerjanya tidak ada lain kecuali berburu. Kalau dia tidak berburu, anak istrinya mati. Maka pekerjaan berburu dengan anjing yang sudah diajar lulus, itu yang boleh. Adapun sekarang orang berburu bukan untuk makan. Berburu babi, mana ada orang Islam makan babi? Berburu hanya untuk menyalurkan hobi, bukan itu maknanya. Nah, itu tadi nama nyampaikan Ustadz Abdul Somad, ya, yang selama pribadi orang yang cukup berkompeten, ya, seorang ulama, seorang dai yang cukup berkompeten untuk menyampaikan syiar-syiar Islam sepengetahuan ambo. Jadi dun sana, ko ado kato nang kare, ya, penyampai nang kare. Jangan dicari karehnya atau cara menyampaikan. Bana nak disampaikan ke orang itu nak perlu. Nah, kalau bana ya diterima. Tapi kalau nak bana kan aduh lo dalil-dalil penangkisnya. Di mana tak nak bananya. Jadi kalau aduh dosa nak berpendapat, ikut urusan den. Ikut masalah den. Tak salah ikut campur. Iyo masalah dosa nak. Dalam agama tu dosa nak pakai Cik Zainuddin MZ, ya kan? Yang mabuk lo, yang judi lo, yang zina lo. Tapi kalau ada musibah yang kena bukan lo doang, nyong. Itu ke Cik Zainuddin MZ. Jadi di sana menyampaikan itu. Kalaulah sadu Allah tidak boleh disampaikan, tidak bala cara terus nak. Jadi apalagi awak di Minangkabau kok terkenal dengan filosofinya adat basandi sarak basandi kitabullah. Sarak mengatur, adat yang memakai, ya kan? Jadi lah dikatakan sarak tidak boleh ya. Tapi nyepakai je di adat. Tinggal adat itu. Itu mana? Kalau dah tu apa guna sarak mengatur, ada yang memakai, ya kan? Masalah memelihara anjing, ambo ndak lupa hambana dangka masalah ilmu agama, tapi sesuai apa yang disampaikan Ustaz tadi, orang anjing yang dibolehkan tu anjing paburu dan penjaga rumah atau penjaga kebun. Itu dulu. Artinya emang anjing tu oleh orang yang punyanya satu-satunya kerajaannya hanya baburu.
Jadi anjing kolah sebagai alat untuk berburu untuk menghidupi anak bininya. Itu nanam tangkok dari ceramah Ustadz Abdul Somad tadi. Kini kok orang paburu itu adonan pegawai negeri, adonan jenderal malahan, adonan wira swasta, adonan pengusaha. Jadinya punya usaha lain. Jadi berburu itu hanya hobi. Sementara berburu yang dikiaskan oleh Ustadz Abdul Somad tadi adalah berburu yang bana-bana mato pancarinya berburu dengan anjing sebagai alat berburunya untuk menghidupi anak bininya. Nah, dan celai kalau ada anjing di rumah, malaikat rahmat tidak masuk. Artinya apa? Rumah itu termasuk dalam pekarangan. Pekarangan itu adalah termasuk dalam bagian tempat tinggal awak. Ya kan? Tempat tinggal awak. Nah itu artinya menjaga. Kalau dulu mungkin situasi keamanan dulu juga ini berbeda. Kini kok setiap orang ala rumah lah pagar, tinggi lo pagar lah. Ya kan? Atau di kampung-kampung mau ditulis gini. Jadi apa yang dijago, ya kan? Nah, jadi itulah sana. Jadi intinya, ambo ndak lo bisa mengguri orang-orang. Mungkin dosa-dosa lebih cerdik dari ambo, lebih santiang masalah adai, masalah agama, masalah hidup sosial masyarakat di Minangkabau mungkin lebih santiang. Tapi janganlah sampai lo kita menyumpah-nyumpahi ulama. Ulama itu kan bagi orangnya pewaris Nabi. Kadang-kadang memang penyampainya kare. Jadi kok lunak-lunak saya baru bantu itu kan ndak lemah. Kan ada stylenya, ada ulama nang kare menyampaikan, ada nan lunak. Bahkan ada dulu nan yang mau mengecek mode bencong ada dulu lama kini ai mode itu di sana nang ketujuh lambai-lambai muncul tu kan enggak ada. Tapi itulah kok maaf di sana bukan menyinggung siapapun, terutama di sana paburu tadi gue enggak. Ambo dulunya termasuk suko juga burung katakanlah ada tanda kutip oknum paburu memang main anjing kadang-kadang lidah anjing tu jelek-jelek kaki jelek-jelek tangannya bahkan palu-palu anjing. Dan itu hampir satu hari. Dan kategorinya sembahyang ndak lo nampak kadang-kadang baju cuci air bersih 6 kali terakhir di tanah sekali. Sudah tu main do anjing li. Tu mau diturun li. Kan akhirnya nak mungkin dah setiap main janjian tu main cuci di tanah. Intinya emang budaya itu ketika berhadapan dengan syariat agama, emang kalau lah hobi barek itu memang susah. Kadang-kadang awak nak bisa menerima kebenaran yang disampaikan oleh Ustadz Jobuya. Ya, tapi itulah kebanyakan orang awak kok. Apalagi orang awak kini kok pangana singke pengalaman ndak lo ada mengaji kurang lo aku orang kok maaf mengecek kok bertumbuh-tumbuhan tu le pakelera-keleran tu le mengalir urusan ndak itu sana ndak itu sebenarnya lo. Ketika masih ada orang buya ustad yang menyampaikan kebenaran walaupun itu pahit, terima aja lah. Terima saja. Ya. Kalau itu kebenaran, apalagi kebenaran yang sahih. Yang sahih itu ada hadisnya sesuai firman dan hadis Nabi. Kalau itu kebenaran ya kebenaran. Itulah kira-kira yang bisa mau sampaikan di tengah gejolak nan viral kayak baru-baru kok Ustad orang awak juga tapi nyola lama di Medan je. Ambo kenalnya yo je melalui YouTube juga nyo. Nah itu saja di sana. Silakan
kepada ambo pribadi, kok salah tolong dimaafkan ya. Jadi bana coba kete orang, anau kete saganyo rape, kok rape tolong runduakan juo dalam banda. Ambo kete alum pandape santano salah tolong tunjukkan juo kan ambana. Tambilang di rumpun lanse, tasisia di ruang lantai. Ambo bilang sado nandape, nanti tinggal tantu untuk orang yang pandai. Jadi masalah paburu go rancak menuri uranan hobi. Ya, tapi menurut agama terjadi hal-hal yang seperti disampaikan oleh Ustaz Abdul Somad tadi. Sadu Allahnya bapulang kadun sana. Ya. Tapi kebenaran tetap kebenaran. Ya. Sara mangato adai mamakai. Apa yang dikatakan Sara itu harusnya yang dipakai adat. Kalau Minangkabau masih menganut filsafat, filosofi adat basandi Sara basandi kitabullah. Terima kasih dun sana. Sekali lain, sekali gawa baribu ampun, jika tak dorong ambo menyambah. Kira kata dari ambo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.